الكرام الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام ومصباح الظلام وحبيب الرحمن، وعلى آله وصحبه أجمعين الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سئل عن يوم عاشوراء، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian, jemaah sholat Jumat Masjid Jami Al-Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, dan juga di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita mulai dari yang sunnah sampai dengan yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ampunan dosa-dosa kita dan menjadi penyebab hilangnya berbagai macam kesusahan-kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya, benar-benar mendapatkan syafaatnya, serta benar-benar bersamanya di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di awal tahun Hijriah, yakni diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini juga dikatakan Syahrullah. Karena kenapa? Karena dahulu waktu penetapan tahun baru Hijriah, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, para sahabat berbeda pendapat dengan apa yang akan dinamakan tahun. Karena dulu nggak ada tahun. Dahulu nggak ada tahun. Karena setiap kejadian-kejadian yang besar itu dinamakan tahun, seperti tahun gajah atau Yaumul Hazan, Amul Hazan, ketika Sayyidah Khadijah dan pamannya Nabi meninggal, itu dinamakan tahun Hazan. Berapa tahun kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, Nabi juga tidak pernah memerintahkan untuk membuat tahun. Namun karena administrasi pada zaman Khalifah Umar, para sahabat
mengumpulkan bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, ingin membuat kalender sendiri. Pada waktu itu banyak masukan-masukan hingga dipilihlah sebuah peristiwa, yakni peristiwa Hijriyah, peristiwa momentum. Tidak dinamakan tahun Muhammadiyah, tidak juga dinamakan tahun Umar, juga tidak. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menghamba atau tidak memujakan sosok seseorang, sekalipun untuk orang sangat mulia seperti Sayyidina Muhammad SAW. Kalau mau, tentu yang paling berhak pada waktu itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, karena beliaulah yang mencanangkan, yang membuat tahun Hijriah. Makanya awal pertama bulan Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, bahwasanya di bulan Muharram ini adalah bulan yang juga salah satu bulan mulia. Banyak dahulu kala terjadi berbagai macam sejarah yang terjadi di bulan Muharram ini. Maka sangat agung, dan juga banyak juga anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Lantas ada apa di bulan Muharram ini? Kok bulan Muharram ini dikatakan bulan yang agung? Dalam kitab Kanzun Najah was Surur dikatakan, ditulis di situ ada 10, ada bulan Asyura di bulan Muharram itu. Insyaallah bulan Asyura ini jatuh pada hari Senin nanti. Namun sebelum Asyura itu juga ada hari Tasu'a atau 9 Muharram. Kenapa dinamakan Asyura? Karena itu jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa juga dinamakan Tasu'a? Karena tanggal 9 Muharram. Namun ulama berbeda pendapat. Kenapa kok dinamakan 10 Asyura? Ada yang mengatakan karena Asyura jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Namun juga ada yang mengatakan banyak dahulu kala pernah terjadi kejadian-kejadian besar di bulan Asyura, di hari Asyura tersebut. Yang pertama, salah satunya Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diusir dari surga, Nabi Adam dipisahkan dari Ibu Hawa, mencari kemana-mana sampai puluhan tahun, sehingga yang keluar dari lisan Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui dosa-dosanya karena telah memakan buah khuldi di taman surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, dipisahkan dari istrinya, bertahun-tahun saling mencari, sehingga kemudian diterima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura. Kemudian yang kedua, Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang sangat tinggi, karena Nabi Idris itu di atas langit, masih hidup sampai sekarang Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang, terombang-ambing kapalnya Nabi Nuh dengan pengikutnya yang tidak begitu banyak, terombang-ambing di banjir bandang selama berhari-hari, sehingga kemudian di hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, tambatkan kapal mereka, kapalnya Nabi Nuh di hari Asyura di Bukit Judi. Kemudian yang keempat, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran, dari berkobarnya api yang dibuat oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Karena Nabi Ibrahim pada waktu itu telah menghancurkan patung-patung yang ada di sekitarnya.
Nabi Ibrahim kemudian ditangkap dan kemudian dibakar hidup-hidup. Namun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, api itu tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga terjadi di hari Asyura. Kemudian juga yang keempat, Allah selamatkan, Allah menerima taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nabi Isa juga termasuk nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi Isa tidak mati, Allah angkat ke langit. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi serupanya. Itu terjadi pada hari Asyura. Kemudian yang ketujuh, Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Itu juga terjadi di hari Asyura. Kemudian yang kedelapan, Allah kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat hilang. Kesembilan, Allah keluarkan Nabi Yunus dalam perut ikan. Karena Nabi Yunus pada waktu itu lari dari kaumnya, naik kapal, kemudian dibuang oleh awak kapal yang ada di situ dan ditelan oleh ikan sampai berhari-hari. Dan kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam di hari Asyura juga. Kemudian yang ke-10, Allah berikan jaminan pengampunan pada Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosanya telah diampuni, yang awal maupun yang akhir. Diampuni semua dosa Nabi Muhammad SAW